Sebelumnya Om Swastiastu, baik kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan pelaksanaan pengajaran. Baik, dalam kelompok kami terdiri ada 4 anggota, yaitu yang pertama Iputu Agus Narawan, yang kedua Iko Manjularta, yang ketiga Iputu Tiur Nada, yang keempat Tukadek Dwi Mahardika. Baiklah saja ke materi, yaitu indikator keberhasilan pelaksanaan rencana pengajaran. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya, persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan pada saya. Pertama, saya akan menjelaskan keberhasilan proses pembelajaran. Bagaimanakah indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah semua fitur yang dapat dilaksanakan oleh program pelajaran sesuai dengan perencanaan agar dapat menggunakan alokasi waktu untuk proses pembelajaran. Di mana Minkal 2007 mengungkapkan bahwa pengajaran yang efektif indikator indikasi bahwa terdapat 3 pola pengajar yang efektif, yaitu pola pengajar efektif, mengajar efektif, dan menyerahkan pengaturan belajar kepada siswa sendiri. Pola mengajar efektif bertujuan penentuan tujuan instruksional khusus yang harus dicapai oleh semua siswa dan pengaturan proses belajar mengajar oleh guru. Dengan kata lain, terdapat strukturalisasi yang tegas terhadap proses belajar. Baik, selanjutnya. Nah, untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran dapat digunakan beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, keinginan siswa dalam belajar. Yang kedua, belajar dilakukan dengan senang hati. Yang ketiga, aktivitas fisik dilakukan dalam ambang yang direkomendasikan. Yang terakhir, siswa keterampilan gerak baru. Nah, yang kedua ini adalah pembelajaran. Dalam situasi belajar, kadang-kadang membutuhkan 2 atau 3 jenis metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi yang hendak diciptakan sesuai materi, karakteristik, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Metode pembelajaran yang berfokus pada otoritas guru secara langsung harus digeser ke arah yang sesuai dengan perkembangan siswa. Makin bertambah usia akan menunjukkan perkembangan kemampuan analisis kritis dari siswa. Metode yang digunakan dalam pembelajaran praktek lebih menekankan pada bagaimana siswa dapat memperoleh keterampilan baru dari proses belajar yang berlangsung. Nah, di dalam metode terdapat beberapa bagian antara lain. Yang pertama metode global, yang kedua metode Bayesian, yang ketiga metode global Bayesian, dan yang terakhir metode progresif. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya itu gaya pengajaran pendidikan jasmani. Dalam tahap persiapan pengajaran perlu direncanakan gaya mengajar yang akan dipakai. Demikian pula alat dan cara penggunaannya. Gaya mengajar berbeda dengan metode. Metode mengajar adalah cara mengatakan bahan pengajaran, sedangkan gaya adalah siasat untuk mengaktifkan siswa agar aktif melaksanakan tugas gerak dalam melaksanakan pengajaran yang guru dihadapkan dengan tugas-tugas kompleks. Siswa dipacu supaya aktif secara maksimal dan guru aktif menuntun dan mengarahkan aktivitas siswa mencapai tujuan pengajaran. Yang ingin dicapai bukan saja perkembangan keterampilan fisik, tapi perkembangan aspek mental, aspek sosial, emosional, dan moral. Meskipun sudah ada rencana tentang kegiatan proses belajar mengajar, itu melibatkan rangkaian pembuatan keputusan, ada penyesuaian, perbedaan sesuai dengan keadaan, dan berpikir serba cepat. Guru berupaya untuk memadukan metode dan gaya mengajar untuk mengantarkan materi atau tugas-tugas agar berguna mencapai tujuan. Dalam menit ini, Anda diharapkan memusatkan perhatian untuk mempelajari hal penting mengenai beberapa gaya. Mengajarkan setelah membaca subunit ini, Anda diharapkan dapat yang pertama menerapkan prinsip gaya mengajar yang sesuai dengan situasi. Yang kedua, membedakan gaya mengajar yang terpusat pada guru dan siswa.
Pembuatan keputusan pada awal pengajaran tentang gaya mengajar yang akan digunakan oleh guru sangatlah penting untuk mencapai ajaran yang sukses. Pembuatan keputusan itu tergantung dari situasi. Dalam kenyataannya, guru yang cakap tidak menggunakan hanya satu gaya mengajar. Beberapa gaya mengajar dapat diterapkan selama 1 jam pelajaran. Tentu saja harus dipahami faktor apa saja yang dipakai oleh guru sebagai dasar membuat keputusan tentang gaya mengajar yang akan digunakan. Mengapa perlu digunakan beberapa gaya mengajar? Alasannya yang pertama, untuk mendorong terciptanya suasana belajar yang menggerakkan siswa. Yang kedua, agar guru dan siswa sama-sama termotivasi dan giat melaksanakan tugas masing-masing. Baik, itu saja ya penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa gaya mengajar yang dilakukan atau digunakan di sekolah dasar yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaya pengembangan keterampilan mandiri. Gaya pengajaran ini lebih menekankan pengembangan kemampuan siswa untuk membuat kepada keputusan yang tepat untuk melaksanakan tugas yang sudah dirancang oleh guru dengan tepat dan sesuai dengan suatu tuntunan tugas. Dengan kata lain, kepada siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih jenis keterampilan spektif namun sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu gaya pemecahan masalah. Gaya pemecahan masalah terdiri atas informasi, pemikiran, pemilihan, dan respon. Masalah harus dirancang sehingga jawabannya bukan hanya satu jawaban. Bila demikian, gaya ini berubah menjadi gaya yang disebut dengan discovery. Tertentu, gaya ini agak mirip dengan gaya sebelumnya, hanya berbeda dengan tujuan akhir, yakni bertujuan untuk menentukan solusi pemecahan masalah gerak yang berbeda-beda sejalan dengan beragamnya masalah yang dihadapi. Next. Yang ketiga yaitu gaya eksplorasi. Tugas guru ialah menyiapkan pelajaran, materi, dan petunjuk umum. Siswa bertugas untuk menciptakan sendiri respon yang sesuai. Gaya ini cocok untuk penyusunan gerak dan mengembangkan beberapa pola gerak keterampilan khusus. Gaya ini menekankan pada pemberian kesempatan kepada siswa agar berpartisipasi secara maksimal, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat mengembangkan kemampuan atas usahanya sendiri, dan sebaiknya meminimalkan pengaruh guru serta lebih berorientasi kepada kebutuhan siswa itu sendiri. Yang keempat, ada gaya umpan balik. Dengan gaya ini, guru memberi tugas kepada siswa selama berlangsungnya kegiatan. Siswa harus dapat memberikan umpan balik baik kepada guru maupun kepada teman-temannya. Kegiatan ini dimulai dengan memperkenalkan tugas baru kepada siswa, kemudian siswa melakukan tugas atau kegiatan yang diberikan oleh guru. Selama melaksanakan tugas tersebut, siswa memberikan umpan balik baik kepada guru maupun kepada teman-temannya, sehingga setiap siswa segera mengetahui tingkat keterampilan yang dicapainya. Sekian pemaparan materi dari saya, dia akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan gaya komando atau komando style. Gaya mengajar ini sering digunakan oleh guru pada masa lalu, di mana gaya ini cenderung berorientasi kepada kepentingan atau kebutuhan guru atau teacher center. Gaya komando adalah pendekatan yang paling bergantung pada guru atau Rushdie Lutan
2004. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran. Ia sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengajaran dan memantau kemajuan belajar. Kecenderungan penggunaan gaya ini sebenarnya semata-mata sangat tergantung dari kepribadian guru itu sendiri. Maka gaya ini terkesan seperti gaya otoriter. Kemudian selanjutnya ada gaya penugasan atau text style. Gaya ini pada umumnya sering digunakan dalam kegiatan mengajar pendidikan keterampilan senam karena dipandang sangat efektif, terutama bila dilihat dari segi heterogenitas siswa dalam kelas. Penugasan ini melalui tahapan-tahapan yang berkelanjutan antara keterampilan satu dengan berikutnya. Sejalan dengan itu, tingkat kesulitan juga berjenjang sesuai dengan heterogenitas kelas. Dengan gaya ini, siswa yang lemah tingkat keterampilannya pada akhirnya akan berhasil mencapai tingkat keterampilan yang memadai. Contohnya pelaksanaan gaya penugasan. Next. 4. Memberikan bantuan. Secara kodrati, tiap individu memiliki beberapa kemampuan. Perbedaan tersebut tidak hanya meliputi karakteristik fisik, melainkan juga termasuk menerima materi pembelajaran. Tidak semua anak didik dapat melakukan tugas-tugas gerakan sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Sebagian siswa dapat melakukan tugas gerak dengan hanya sekali penyajian informasi. Sebagian lagi menemukan kesulitan. Sementara itu, perhatian guru harus diberikan kepada semua anak didik dengan kualitas yang sama. Namun, guru harus memberikan perhatian dan bantuan kepada siswa yang masih melakukan berbagai kesalahan gerak. Susunlah rencana pembelajaran RPP Pendidikan Jasmani, cabang olahraga yang akan dikuasai dengan menggunakan metode pembelajaran progresif. Kemudian diskusikan dengan teman sejawat Anda, RP yang telah Anda susun. Petunjuk jawaban latihan. Format rencana pengajaran pendidikan jasmani dimulai dari pendahuluan, inti, dan diakhiri dengan penutup. Sertakan rencana tiap unit dan pembelajaran progresif. Tunjukkan kunci bagian gerak inti dalam belajar yang merupakan bagian yang paling penting yang menjadi subunit pembelajaran. Sertakan dari bagian mana pelajaran mengalami pengulangan dan penggabungan. Pilihlah minimal 2 gaya pembelajaran yang telah dipelajari. Sekian, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dari kelompok kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Para Santi. Om Santi Santi Satyo.